Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Ismi, NIM P003410 19047, jurusan Teknologi Laboratorium Medik, Politeknik Kesehatan Kendari. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan mengenai blocking atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Langsung saja, yang pertama, blocking atau embedding. Pembuatan atau blocking merupakan proses pengisian parafin padat yang dicairkan agar dapat dipotong menggunakan mikrotom. Proses ini menggunakan parafin sebagai media pengisian jaringannya agar memadat dan mudah dipotong. Selanjutnya, penanaman atau embedding merupakan proses untuk mengeluarkan cairan pembening dari jaringan parafin. Ada 5 tahapan memblocking jaringan. Yang pertama, tuangkan cairan parafin ke base mold. Kedua, posisikan jaringan. Ketiga, dinginkan dasar mold. Keempat, tutup dengan kaset jaringan. Kelima, tuangkan kembali parafin hingga batas max. Yang keenam, dinginkan. Kemudian, metode atau proses embedding. Berdasarkan metode prosesnya, yaitu jaringan akan dibenamkan di larutan parafin selama 3 kali dan dalam jangka waktu tertentu sambil dipanaskan agar parafinnya tidak membeku. Selanjutnya yaitu mikrotom. Mikrotom yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja, kaca atau berlian, tergantung pada spesimen yang sedang diiris dan ketebalan yang diinginkan. Dan mikrotom digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan binatang atau tumbuhan dalam histologi. Mikrotom digunakan untuk menyayat jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide. Ketebalan sayatan yang dihasilkan bervariasi. Selang 1-200 mm, alat ini tentunya digunakan dalam mikroteknik. Selanjutnya, bagian mikrotom. Bagian mikrotom terdiri dari skala pengatur ketebalan sayatan, pisau mikrotom, pegangan blok jaringan, pengatur jarak, tempat sampah, kunci pas roda tangan, kunci pas dudukan pisau, pembawa pisau, kunci pas pisau, spesimen lembab, pengatur skala, kenop menyesuaikan skala, dudukan pisau, dan kecepatan tangan roda. Kemudian, macam-macam mikrotom. Yang pertama, mikrotom putar atau rotary mikrotom. Digunakan untuk sayatan parafin dan teknik kriostat. Selanjutnya, mikrotom geser. Digunakan untuk sayatan mikroselule atau plastik. Selanjutnya, mikrotom klinis beku. Digunakan di laboratorium klinis untuk kebutuhan diagnosis yang bersifat segera. Selanjutnya, mikrotom sayatan ultratipis. Digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Selanjutnya, mikrotom baselet digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak. Selanjutnya, mikrotom Fauch digunakan untuk menghasilkan ketipisan maksimal 254 mm. Yang terakhir, mikrotom Smith dan Farquhar digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi. Kemudian, prosedur kerja mikrotom. Pemotongan atau mounting, yaitu babak pemotongan blok preparat dengan menggunakan mikrotom. Sebelum memperagakan pemotongan, serangkaian persiapan yang harus dilakukan adalah: yang pertama, persiapan pisau. Mikrotom pisau harus diasah sebelum dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan patut dan tidak koyak. Sehingga didapatkan jaringan yang patut, pisau mikrotom kemudian diletakkan pada tempatnya di mikrotom dengan sudut tertentu. Rekatkan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula atau scalpel. Letakkan tempat duduk blok parafin beserta blok preparat pada tempatnya pada mikrotom. Kedua, persiapan kaca objek kaca gelas yang akan direkatkan preparat harus telah di-coat atau disalut dengan zat perekat seperti albumin atau putih telur, gelatin atau tespa. Ketiga, persiapan water bath atau wadah pokoknya air hangat dengan temperatur 37-400 derajat Celcius. Dan keempat, persiapan sangkelit atau kuas. Selanjutnya, perawatan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus selalu dibersihkan setelah habis dipakai, karena jika tidak, maka akan menimbulkan korosi. Membersihkan pisau dengan kertas atau kain pembersih lensa yang dibasahi silen, kemudian dilap dengan bahan pembersih yang sama. Pisau harus ditajamkan sesering mungkin. Ada 2 teknik dalam menajamkan pisau mikrotom, yaitu mengikir atau honing
dan mengasah atau stropping. Mengikir semakin diarahkan kepada menghilangkan gerigi atau sompelan kasar dan dalam yang terdapat pada mata pisau. Sedangkan tahap mengasah diarahkan untuk menghilangkan gerigi yang semakin halus pada mata pisau sehingga pisau memiliki kemampuan mengiris yang semakin patut dan sempurna. Kemudian pewarnaan jaringan. Staining merupakan proses pewarnaan jaringan atau staining bertujuan untuk memudahkan pengamatan menggunakan mikroskop dan membedakan bagian-bagian jaringan yang akan diamati seperti inti sel, sitoplasma, dan lain-lain. Pewarnaan rutin yang biasanya sebelum melakukan pewarnaan, jaringan yang telah melewati proses pematangan jaringan masih mengandung parafin. Sedangkan proses pewarnaan adalah proses yang banyak melibatkan air, sehingga sebelum proses pewarnaan, parafin harus dilunturkan terlebih dahulu. Proses pelunturan parafin dari jaringan dinamakan deparafinisasi. Selanjutnya adalah proses penarikan air yang disebut sebagai rehidrasi. Kemudian hematoksilin dan eosin. Hematoksilin dan eosin adalah zat warna yang sering digunakan untuk mewarnai jaringan agar lebih mudah diamati dengan mikroskop. Jaringan yang akan diamati dengan mikroskop harus dipotong dengan ukuran yang sangat tipis. Apabila diamati tanpa pewarnaan, tidak akan nampak jelas karena transparan. Untuk mempermudah pengamatan jaringan tersebut, perlu dilakukan pewarnaan agar lebih mudah terlihat dan teramati. Hematoksilin dan eosin memiliki sifat-sifat khusus yang akan mewarnai bagian-bagian sel tertentu sehingga mempermudah pengamatan. Pada pewarnaan HE, ada beberapa tahapan yaitu deparafinisasi yang bertujuan untuk menghilangkan melarutkan parafin yang terdapat pada jaringan. Zat yang digunakan yaitu silol. Kedua, rehidrasi, bertujuan untuk memasukkan air ke dalam jaringan air. Air akan mengisi rongga-rongga jaringan yang kosong. Zat yang digunakan alkohol absolut, alkohol 90%, dan alkohol 80%. Ketiga, pewarnaan 1, bertujuan untuk memberi warna pada inti dan sitoplasma pada jaringan. Zat yang digunakan hematoksilin. Keempat, diferensiasi, bertujuan untuk mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma. Zat yang digunakan HCl 0,6%. Kelima, bluing atau bertujuan untuk memperjelas warna biru pada inti sel. Zat yang digunakan litium karbonat 0,5%. Keenam, pewarnaan 2, bertujuan untuk memberi warna merah pada sitoplasma sel. Zat yang digunakan eosin. Ketujuh, dehidrasi, bertujuan untuk menghilangkan air dari jaringan. Zat yang digunakan alkohol 80%, 90%, dan 100. Ke-8, mounting, bertujuan untuk mengawetkan jaringan yang telah diwarnai. Zat yang digunakan entelan atau Canada balsam. Jaringan yang akan diwarnai HE sebelumnya telah mengalami processing jaringan dan dipotong dengan menggunakan mikrotom. Ketebalan jaringan antara 4-6, jaringan yang telah dipotong sesuai ukuran dilekatkan pada objek gelas. Prosedur kerja. Berikut langkah kerja sebelum pewarnaan HE atau persiapan jaringan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, keluarkan jaringan dari blok atau kotak parafin. Ketiga, potong jaringan dengan alat mikrotom dengan ketebalan antara 4-6. Keempat, ambil satu slice potongan jaringan, masukkan ke dalam water bath 30-40 Celcius untuk menghilangkan kerutan pada potongan dan mencairkan parafin. Kelima, tempelkan dengan hati-hati potongan jaringan tersebut pada objek gelas. Keenam, teteskan 1-2 tetes albumin di atas potongan jaringan, lalu dengan menggunakan pinset, rapikan potongan atau menghilangkan kerutan dengan hati-hati. Jangan sampai sobek. Yang ketujuh yaitu, setelah itu panaskan objek gelas yang telah ditempeli jaringan dengan oven pada suhu 30-40 Celcius. Bila tidak ada oven, gunakan hot plate. Namun, objek gelas hanya digosok-gosokkan agar tidak pecah. Yang kedelapan, lakukan pewarnaan HE. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.